Halo semuanya, balik sama gue di channel FPL 62 dan di video kali ini gue bakal membahas mengenai Game Week 15 dan tinggal 2 minggu lagi menuju World Cup. Dan pastinya kita akan membahas mengenai World Cup Fantasy juga nantinya. Tapi sekarang kita pastinya fokus dulu untuk ke FPL kita karena kita panah merah terus. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus bersama Bas, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Halo semuanya, apa kabar? Jadi balik lagi di preview Game Week FPL kita. Dan pertama-tama gue pastinya mau nge-review dulu tim gue di Game Week ke-14 kemarin. Dengan gue panah merah lagi ke berapa kalinya gue nggak tahu. Mungkin ketiga kalinya berturut-turut ya. Dan bahkan gue sekarang panah merah keluar dari top 100 ribu gitu ya. Dan poin gue sebenarnya kemarin ada 59 dan itu adalah rata-rata banget. Jadi pastinya gue panah merah. Tapi kalau lu semua mungkin di ranking yang lebih besar kayak jutaan, mungkin 59 bisa panah hijau. Tapi sekarang tim gue di sini Pop dan semua defender gue mendapatkan clean sheet. Kapten gue juga salah 14 poin. Foden, Zaha, Andreas yang bisa dibilang kurang maksimal gitu ya, dan juga dua striker gue yang blank. Di sini bisa dibilang beberapa pemain yang gue nggak punya dan membunuh ranking gue adalah kayak Almiron, beberapa pemain dari Arsenal gitu ya, kecuali Martinelli kayak defendernya, dan juga Saka. Kemudian juga beberapa back dari Spurs yang bisa dibilang membuat ranking gue turun, terutama De Bruyne juga gitu ya. Dan gue nggak punya itu semua, jadinya gue mendapatkan panah merah. Dan sekarang kalau kalian lihat concern tim gue adalah banyak banget pemain gue yang mendapatkan red flag ataupun yellow flag, dan pastinya akan gue bahas nanti di belakang transfer plan gue. Tapi untuk sekarang yang paling obvious adalah Tony gue nggak bisa bermain di game week ke-15, yang padahal itu adalah game week terakhir dia gak bagus gitu ya fixture-nya. Dan rencananya gue akan keluarin dia. Jadi gue akan ajak lu semua untuk melihat siapa aset forward FPL selain Ivan Toney yang bisa banget untuk menggantiin dia. Nah, di sini gue ada 3 nama yang menurut gue obvious untuk bisa menjadi pengganti Ivan Toney gitu ya. Dimana yang pertama ada Wilson dari Newcastle, ada Skamaka dari West Ham, dan juga ada DCL dari Everton. Nah, kalau kalian secara statistik sebenarnya di sini yang paling menonjol jelas Wilson gitu ya. Dengan 6 gol plus assist-nya dari 6 pertandingan terakhir. Goal attempt-nya juga mirip dengan Skamaka, tapi non-penalty XG-nya tinggi banget sama dengan juga kayak non-penalty expected goal involvement-nya. Tapi untuk secara fixture bisa dibilang bukan yang terlalu bagus. Dia akan menghadapi Southampton dan juga Chelsea. Chelsea ini walaupun di FDR putih gitu ya, dan juga secara XGC lumayan di rata-rata gitu ya, average 7,87. Cuma pastinya Wilson juga punya kesempatan, di mana Chelsea juga kita tahu lawan Brighton bisa kebobolan 4 gol. Dan ya mungkin aja belum stabil gitu ya, dengan Newcastle juga yang performanya lagi naik banget. Pastinya di situ punya peluang untuk mencetak gol juga melawan Chelsea. Kemudian berikutnya juga ada Skamaka yang 2 pertandingan berikutnya di home, dan menurut gue West Ham di home jadi harusnya bisa lebih maksimal lagi. Dan yang terakhir di sini ada DCL, walaupun secara data bisa dibilang jomplang banget gitu ya dengan Skamaka, dengan Wilson. Tapi kalau kalian secara fixture, dia yang paling bagus lawannya Leicester dan juga lawannya Bournemouth. Dan menurut gue ini bisa juga jadi diferensial untuk kita semua untuk ngejar 2 minggu terakhir sebelum kita punya kesempatan untuk wildcard. Nah, berikutnya selain forward gue juga pengen membahas mengenai midfielder, karena di midfielder menurut gue banyak banget opsi pemain yang bisa kita otak-atik gitu ya, terutama dengan Zaha yang lagi kurang perform, Salah juga, KDB yang bisa dibilang sebagai aset paling pastinya Manchester City, dan banyak banget pemain-pemain lainnya yang bisa dibilang menarik. Dan itu siapa aja akan gue bahas sekarang. Nah, ini dia beberapa pilihan midfield yang bisa dibilang menurut gue sebagai opsi yang cukup menarik gitu ya untuk pertandingan di minggu 15 dan juga game week ke-16 untuk FPL kita. Yang pertama di sini ada Almiron, kedua ada Bowen, dan ketiga ada Rashford, dan yang terakhir adalah Trossard. Nah, gue mengambil nama-nama pemain ini pastinya karena pertandingannya di 2 pertandingan terakhir mereka ini punya tim yang akan menghadapi pertandingan-pertandingannya cukup gampang. Contohnya kayak di sini ada Newcastle yang akan menghadapi Southampton, Chelsea, West Ham yang akan menghadapi Crystal Palace dan juga Leicester, MU, Aston Villa, Fulham, dan juga Brighton yang akan bertemu dengan Wolves dan juga Aston Villa. Nah, jadi pertandingan ini bisa dibilang lumayan gampang ya. Tidak ada menghadapi top 6 atau big 6, kecuali dari Newcastle itu sendiri. Toh itu pun Newcastle yang lagi on form menghadapi Chelsea yang bisa dibilang lagi kurang konsisten. Dan kalau kalian secara data di sini yang paling menonjol adalah Trossard dengan bisa dibilang XG yang paling besar dan juga non penalty XG paling besar, disusul sama Almiron dan juga terakhir adalah Bowen. Dan Rashford
Walaupun secara pertandingan bagus banget gitu ya menghadapi dengan Aston Villa dan juga Fulham, cuma secara data memang 6 pertandingan terakhir Rashford ini sedikit kurang bagus. Tapi pastinya FPL adalah game yang kita ngejar poin di beberapa game ke depan, bukan poin kemarin. Jadi pastinya Rashford juga bisa jadi pemain diferensial yang bisa kita pilih sebagai opsi midfield di game week 15 dan juga game week 16. Nah, gue sendiri sebenarnya paling tertarik sama Almiron, cuma gue sendiri udah kemungkinan besar gue akan punya 3 pemain Newcastle, yaitu Wilson, Pope, dan juga Trippier. Jadi gue nggak bisa masukin Almiron lagi. Dan kemungkinan besar mungkin kalau gue ganti midfield gitu ya, gue akan ganti Trossard di sini, masukin Trossard untuk mengganti mungkin Zaha yang lagi kurang perform, atau gue buang siapapun itu. Tapi di luar dari list ini pastinya ada satu pemain yang menurut gue nggak bisa compare gitu ya, yaitu adalah Kevin De Bruyne. Dan kalau kalian bisa dibilang pingin ganti Salah ke KDB atau ganti Foden ke KDB dan juga jual Haaland, menurut gue itu juga opsi menarik banget. Tapi gue akan langsung aja bahas sekarang opsi tersebut di transfer plan gue. Oke, jadi langsung aja gue membahas mengenai rencana transfer gue di game week 15. Dan sekarang gue udah melakukan satu transfer, yaitu gue buang Ivan Toney ke Callum Wilson. Kenapa gue lakuin itu? Karena menurut gue gak akan mainin Toney lagi di beberapa game week ke depan, fixture yang jelek, dan dia juga udah otomatis gak bermain gitu ya di game week ke-15 besok. Jadi gue udah otomatis buang dia aja dan gue masukin Wilson yang menurut gue harganya akan naik terus karena banyak yang beli dia. Dan gue beli dia di harga 7,4 kemarin. Jadi lumayan, udah 7,5 sekarang, dan gue rasa akan 7,6 secepatnya. Dan berikutnya bisa dibilang sekarang tim gue yang lagi jadi concern adalah pastinya adalah Haaland. Dengan gue nggak tahu cedera dia separah apa gitu ya. Tapi kemungkinan besar gue rasa dia, gue nggak tahu sih. Tapi kita harus tunggu press conference lagi dari Pep yang sebenarnya nggak membuahkan apa-apa gitu ya. Tapi kalau lihat di sini secara fixture, City itu ada di pertandingan pertama nanti di game week 15 bersamaan dengan 3 match lainnya. Jadi gue harap bisa mendapatkan leg lagi kayak minggu lalu. Walaupun minggu lalu gue miss deadline ya guys. Jadi gue gak buang Foden tuh karena gue miss deadline. Kalau kalian belum tahu. Dan di sini sekarang gue bisa aja gue akan ke transfer dan gue bisa aja buang Haaland gitu ya. Kalau misalkan dia nggak bermain, karena menurut gue KDB bisa jadi opsi kapten yang menarik banget di sini. Dan gue bisa aja masukin Alvarez gitu ya, bahkan gue bisa masukin Alvarez sebagai diferensial banget karena menurut gue City pertandingan bagus banget gitu guys, dan gue pingin selalu punya 3 pemain City. Gue masukin Alvarez di sini dan gue bisa ganti Foden ke KDB. Jadi kalau kalian lihat di sini gue bisa masukin De Bruyne ke tim gue dan juga masukin Alvarez dengan gue minus 4 ya jadinya, karena gue udah melakukan Toney ke Wilson. Tapi opsi lainnya yang menurut gue menarik juga, kalau misalkan ternyata Haaland bermain atau Foden yang gak bermain gitu ya, Foden bisa banget gue ganti dengan pemain midfield yang gue udah sebutin tadi, kayak ada Trossard contohnya, atau enggak Almiron gue gak bisa karena gue ada 3 pemain Newcastle. Jadi mungkin Trossard akan gue masukin, atau Foden ternyata nggak ini ya guys, nggak bermain gitu. Jadi banyak banget opsi-opsi yang bisa gue lakukan. Gue rasa Kyle Walker di sini akan gue biarin dulu aja. Tapi sebenarnya bisa juga gue ganti Dalot gitu kan. Jadi banyak banget opsi transfer yang bisa gue lakukan. Tapi untuk sekarang gue udah melakukan satu transfer, Ivan Toney ke Callum Wilson. Berikutnya gue akan menunggu pastinya Haaland dan juga Foden apakah bermain atau enggak. Karena fokus gue pasti di 2 pemain ini ya gitu ya. Karena potensi poinnya banyak banget. Dan sisanya ya gue rasa gue akan biarin aja. Kalaupun misalkan ternyata Foden dan Haaland ternyata bermain, ya gue baru akan misalkan kotak-katik ke Zaha atau Kyle Walker-Peters yang gue masukin sebagai Dalot gitu. Jadi banyak banget opsinya. Tapi gue harus menunggu dulu press conference dari Pep atau leak dari line up Manchester City itu sendiri. Jadi kayak gitu tim gue untuk game week ke-15 kali ini guys. Good luck buat game week 15-nya. Semoga kita semua mendapatkan panah hijau sebelum World Cup gitu ya. Karena kalau panah merah sebelum World Cup sih bete banget gitu. Sebulan mungkin kita lihat panah merah terus. Jadi semoga kita mengakhiri 2 minggu terakhir ini dengan panah hijau. Good luck semuanya. Dadah.